PY ini. Izin bertanya terkait jenis pemeriksaan, beda pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, oke. Ini minggu lalu udah kita kupas ya, Bapak Ibu ya, gambaran tentang penegakan hukum di bidang pajak, di mana pemeriksaan itu merupakan aspek administrasi ya. Penegakan hukum ada administrasi, ada hukum pidana. Administrasi itu ada dua, dari bentuk penjelasan data dan keterangan itu kurang lebih SP2DK, dan memang tidak ada produk hukum. Anda lihat tidak ada produk hukum yang keluar. Itu seperti menggantung, karena itu hanya klarifikasi saja, cuma itu bisa Anda manfaatkan, misalnya Anda terklarifikasi 2019 misalnya. Itu manfaatkan dengan maksimal, semoga tidak akan dinaikkan pemeriksaan, karena 2019 kan masih daluarsa tahun depan. Kalau Anda bermain-main dengan SP2DK tersebut, itu nanti takutnya AR menaikkan, karena masih punya waktu 1,5 tahun dari sekarang. Dan dari sisi pemeriksa itu so simple untuk memeriksa sebetulnya, gitu. Ya, kemudian atas administrasi ada namanya pemeriksaan pengujian kepatuhan, itu bisa jadi, dan ada produk hukumnya. Nah, dari administrasi kemudian kita ke pidana. Pidana ada pemeriksaan bukti permulaan. Jadi pidana itu jika sudah ditemukan adanya beberapa indikasi tindak pidana pajak ya. Titik tautnya antara administrasi dan pidana adalah jika ada indikasi. Indikasinya salah satunya adalah locus, tempus, dan modusnya ada. Jadi indikasinya apa? Ya misalnya, misalnya saya memeriksa nih, tahun lalu diperiksa PPN-nya, dia mengkreditkan PPN yang maksimal 3 bulan berturut-turut kan boleh dikreditkan. Oke, kita koreksi, dia mau. Ternyata tahun depannya diperiksa begitu lagi. Tahun depannya diperiksa begitu lagi, itu sudah bukan khilaf. Itu bisa masuk sebagai pidana, Bapak Ibu. Ada niatan. Ya, ada niatan. Karena kok berturut-turut, sesuatu yang dilakukan berturut-turut sudah kesalahan diingatkan dan terjadi terus, itu ada kemungkinan iya. Misalnya kemudian Anda sudah buka faktur, nggak lapor, gitu. Diperiksa, akhirnya kena sanksi. Tahun depan diperiksa, buka faktur lagi, ternyata nggak dilaporkan. Nah, itu. Kayak gitu, Bapak. Nah, kalau yang sesuatu, sebetulnya awalnya dari administrasi. Gitu. Jadi setelah ditemukan administrasi, ditemukan ada tindak pidana pajak, itulah bisa naik ke bukti permulaan. Ya, usulan bukti permulaan bisa dari unit KPP, mau dari pemeriksa atau AR bisa. AR juga bisa naikkan ke atas, langsung ke penyidikan atau penyelidikan. Jadi awalnya tentunya penyelidikan dulu lah. Kalau sudah ditemukan subjeknya siapa, tempatnya di mana, kapan kejadiannya, dan itu daluarsa penagihan, daluarsa penegakan pajak terkait pidana kan 10 tahun. Dan Anda bisa bayangkan Anda disuruh membuktikan evidence bukti 10 tahun terakhir. 2 tahun, 3 tahun terakhir aja pusingnya bukan main, apalagi 10 tahun. Nah, itu Bapak Ibu ya, titik tautnya di situ. Jadi beda. Dan untuk penyidik beda, Pak. Alhamdulillah saya juga penyidik, jadi saya tahu bagaimana tindak pidana penyidikan. Nanti kalau sudah kita belajar tentang pemeriksaan, insya Allah kita akan belajar tentang aspek pemeriksaan bukti permulaan, penyelidikan, penyidikan, bagaimana menghentikan penyidikan, bagaimana untuk sanksi-sanksinya. Jadi titik taut antara hukum administrasi pajak dan hukum pidana pajak adalah adanya indikasi tidak pidana pajak. Kalau terbukti ada itu, akan dinaikkan pemeriksaan bukti permulaan. Begitu Pak Adi ya. Oke.